Hai, jumpa lagi dengan Cigo Fadli. Bagaimana kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang industri perhotelan. Jadi ada dua kata di sini, industri dan perhotelan. Siapa di sini yang sudah tahu maksud atau makna dari kata industri? Kalau perhotelan? Baik. Sederhananya, industri adalah tempat di mana proses pengolahan bahan baku dilakukan hingga menjadi suatu produk. Itu sederhananya. Terus, kalau industri perhotelan bagaimana? Kita kesampingkan dulu perhotelannya. Kita bahas dulu industrinya. Tadi industri secara sederhana kita maknai sebagai suatu tempat di mana bahan baku diolah menjadi suatu produk. Nah, kawan-kawan, produk di sini menurut kawan-kawan, pengetahuan kawan-kawan pembelajar sekalian, produk itu ada berapa macam? Ada dua macam, ya. Ada dua macam. Yang pertama adalah apa? Produk dalam bentuk barang. Barang. Kalau kita bicara barang, berarti wujudnya benda. Contoh, pen. Ini barang. Contoh, ini barang. Ada bendanya, bukan? Nah, kalau selain barang, produk itu apa lagi? Jasa. Bentuk jasanya apa? Jasa itu dalam bentuk apa? Jasa itu dalam bentuk servis atau pelayanan. Kan nggak mungkin kita naik ojol, terus abang ojolnya jadi punya kita bayar nih. Abang ojolnya nggak boleh kemana-mana, udah jadi punya kita, motornya motor kita gitu kan. Ya seperti itu. Layanannya yang jadi milik kita, jadi hak kita, jadi hak konsumen. Gitu ya. Jadi sederhananya produk itu ada dua macam. Produk barang dan produk jasa. Atau dengan istilah lain, produk tangible dengan produk intangible. Tangible ini produk yang berwujud. Produk yang berwujud benda, bisa disentuh, bisa dipegang, bisa diraba. Kemudian intangible ini adalah produk yang wujudnya tidak nyata dalam bentuk benda, maksudnya tidak nyata dalam bentuk benda atau barang, namun dia nyata dalam hal layanan, bisa dirasakan. Kita bisa merasakannya, bisa menikmatinya, tapi bukan dalam bentuk barang. Nah, dari sini kawan-kawan, apakah sudah ada gambaran terkait dengan industri perhotelan yang akan kita bahas? Mengapa perhotelan disebut industri? Itu pertanyaan saya. Siapkan jawabannya. Nanti jawaban yang bisa menjawab dengan tepat akan kita kasih hadiah pulsa, ya. Silakan komen nanti di video ini, silakan di komentar pertama yang benar. Siapapun yang memberikan jawaban yang benar pertama kali, maka dia akan saya berikan hadiah.
pulsa. Kemudian perhotelan, hotel ya. Hotel itu apa? Hotel itu bangunan yang menyediakan kamar. Hotel kan menyediakan kamar, dan ada dan fasilitas lain. Jadi hotel itu adalah bangunan yang menyediakan kamar dan fasilitas lain yang dikelola. Jadi hotel itu harus dikelola. Bagaimana ceritanya? Ada bangunan, ada kamar yang disediakan, ada fasilitas lain yang disediakan, tapi tidak dikelola. Jadi sudah barang tentu harus dikelola. Dikelola secara apa? Secara profesional di bidang layanan hospitality. Untuk tujuan apa? Hotel itu menyediakan kamar, menyediakan fasilitas lain, dikelola secara profesional. Tujuannya untuk apa? Tujuannya cuma satu. Tujuannya adalah komersil, atau dengan kata lain adalah untuk mendapatkan profit alias keuntungan, gitu ya. Jadi hotel itu adalah bangunan yang menyediakan kamar dan fasilitas lain yang dikelola secara profesional untuk tujuan komersil atau untuk memperoleh profit atau keuntungan. Sederhananya seperti itu hotel. Definisi hotel itu nggak perlu ribet-ribet. Ada kamar, ada fasilitas lain, dikelola secara profesional untuk tujuan komersil, profit oriented, seperti itu. Nah, jadi kawan-kawan sekalian, tidak usah terlalu pusing kalau ditanya apa itu hotel, apa itu industri, ya. Syarat hotel itu yaitu. Nah, nanti ke depan akan ditemui syarat-syarat bagaimana hotel itu akan tergolong bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5. Itu nanti kita belajar bertahap, pelan-pelan dulu. Paling tidak fundamentalnya, basicnya kita sudah paham sama-sama nih. Kita yakinkan dulu bahwa kita semua yang belajar tentang materi ini sudah benar-benar paham bahwa hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar dan fasilitas lain yang dikelola secara profesional untuk tujuan komersil atau profit oriented. Kalau industri tadi tempat di mana bahan baku diolah menjadi barang jadi, atau dengan istilah lain bahan baku diolah menjadi sebuah atau suatu produk. Karena produk ada dua macam, produk barang dan produk jasa. Nah, perhotelan itu fokus di jasanya. Jasa apa? Jasa penginapan. Orang ke hotel mau ngapain sih? Dulu sekali. Orang ke hotel mau ngapain? Menginap, ya kan? Makanya hotel itu dulu salah satu literatur sejarahnya, hotel itu dikenal dengan istilah inn. Kemudian terus berkembang menjadilah hotel. Nah, hotel sendiri banyak macam. Ada resort hotel, ada city hotel, ada motel, ada airport hotel, transit hotel ya. Itu. Banyak lagi hotelnya. Nah, bentuk-bentuknya ada yang kamarnya di satu bangunan yang sama, ada yang kamarnya di luar bangunan utama, gitu kan, terpisah-pisah. Itu nanti ke depan kita akan belajar seperti itu. Namun kawan-kawan
sekali lagi, pastikan diri kalian semua benar-benar paham secara basic, secara dasar, bahwa hotel adalah bangunan yang menyediakan kamar dan fasilitas lain yang dikelola secara profesional untuk tujuan komersil. Apa itu komersil? Untuk memperoleh profit. Apa itu profit? Keuntungan. Udah sederhana ya, seperti itu, gak usah pusing-pusing. Jadi kita, kalau dengan saya tidak akan tanya menurut pendapat si A, Profesor A, ahli A, B, C, D, E, hotel adalah, gak usah pusing-pusing kita definisikan secara sederhana saja, yang penting semua paham itu ya. Nah, tadi kembali ke pertanyaan kuis yang di awal-awal sudah saya berikan pertanyaan. Mengapa perhotelan disebut dengan industri? Ingat ya, pertanyaannya itu, mengapa perhotelan disebut dengan industri perhotelan. Nah, kita lanjut materinya. Hotel pada mulanya di awal-awal dahulu memang tujuan utamanya adalah untuk menyediakan penginapan, layanan penginapan atau jasa penginapan. Di sini produk yang dijual oleh hotel bukan kasurnya. Artinya dia nggak jualan kasur nih, dia nggak jualan bantal, dia nggak jualan bangunan, nggak dijualnya bangunannya itu. Mereka menjual jasa penginapan. Jadi kalau kamu menginap di hotel, hotelnya bukan punya kamu boleh pakai kamar yang kamu pilih, yang sudah disetujui bersama antara kamu sebagai tamu dengan pihak hotel yang menyediakan kamar. Setelah deal ya silakan dipakai sesuai durasi yang sudah disetujui bersama. Nanti kita akan bahas itu di materi reservasi. Nah, selain menyediakan kamar, hotel juga menyediakan fasilitas lain. Apa fasilitas lain yang disediakan oleh hotel yang bisa dibeli oleh konsumen? Apa tuh? Ada hotel yang punya kafe, bar, itu bisa dinikmati, bisa dikunjungi, produk-produknya bisa dinikmati, bisa dibeli oleh pengunjung-pengunjung yang meskipun mereka bukan tamu yang menginap di hotel itu. Itu ya. Kemudian fasilitas lain yang disediakan oleh hotel selain kamar, ada ruang pertemuan, ya kan? Coba deh jalan-jalan ke hotel besar ya, bintang 3 lah, itu ada ruang pertemuan yang disewakan. Nah, itu bisa disewa oleh konsumen-konsumen dari luar yang walaupun mereka tidak menginap di hotel itu. Lanjut, fasilitas lain, fitness center misalnya. Ada hotel yang punya fitness center, sport center yang bisa digunakan, bisa disewa atau bisa dikunjungi, dan fasilitasnya bisa digunakan dan dimanfaatkan oleh pengunjung yang walaupun mereka bukan tamu yang menginap di hotel itu. Yang umum apa nih? Yang umum tadi ruang pertemuan, bisa ruang rapat, bisa ballroom ya. Kemudian apa lagi? Kolam renang, itu swimming pool. Nah, kolam renang ini biasanya buka untuk umum juga. Tamu yang menginap di hotel bisa menggunakan, tamu pengunjung dari luar yang tidak menginap di hotel juga bisa menggunakan dengan sewa pasti. Kemudian apalagi
fasilitas lain yang disediakan oleh hotel. Mungkin hotelnya punya lapangan golf, ada area golf, ya silakan, kalau ada dibuka untuk umum itu. Dan fasilitas-fasilitas lain silakan dieksplor, kawan-kawan mencari informasi di luar, karena ini adalah referensi ringkas yang saya berikan untuk memancing motivasi dan kemampuan eksplorasi kawan-kawan pembelajar sekalian. Agar apa? Agar kemampuan berwacana itu berkembang, kemampuan berpikir itu berkembang, kemampuan untuk mencari dan menggali informasi lebih luas itu berkembang. Jangan otak kita mentok di situ-situ saja, ya. Referensi ada banyak di luar sana, silakan dicari informasinya. Sudah zamannya manfaatkan teknologi untuk menambah pengetahuan dan pengalaman. Kemudian tadi sudah disebutkan, hotel itu bangunan yang menyediakan kamar dan fasilitas lain. Sudah kita bahas tadi, fasilitas lain. Kemudian dikelola secara profesional. Ya, dikelola secara profesional. Nggak bisa tuh orang datang mau nginap di kamar, di hotel, belum apa-apa, kan? Nggak bisa dong, ya kan? Nanya apa pak? Mau ngapain pak? Profesional sesuai ranahnya. Hotel ini adalah hospitality industri hospitality. Hospitality itu yang berfokus pada pelayanan. Pelayanannya bukan pelayanan yang ngasal-ngasal. Pelayanannya dilaksanakan berdasarkan standar operational procedure yang berfokus pada kepuasan pelanggan. Itu mengutamakan kepuasan pelanggan, hospitality. Jadi standar pelayanan publik paling tinggi itu ada di hotel. Ada di hotel, pengelolaan pelayanan publik yang paling profesional itu di hotel. Makanya namanya hospitality industry. Itu, industri hospitality. Industri pelayanan. Oke ya kawan-kawannya, sampai di sini bisa dipahami? Baik. Kita lanjut. Dikelola secara profesional. Artinya hotel ini ada struktur organisasi. Pasti ada pemiliknya dong, ya kan? Ada pemiliknya, kemudian ada yang namanya pimpinan di hotel. Siapa itu? Nama istilahnya general manager. Umumnya istilahnya seperti itu. General manager. Manajer umum. Jadi dia memimpin, mengepalai semua departemen, semua unit yang ada di hotel itu. Nah, di bawah general manager, GM, itu ada banyak sesuai dengan kapasitas hotel itu. Kapasitas pengelolaan hotel itu maksudnya. Jadi kalau hotelnya besar mungkin departemennya atau unit-unitnya banyak. Tapi kalau hotelnya kecil ya mungkin habis GM asisten apa gitu kan, atau langsung anak buah apa, rumah tenda dan lain-lain. Ini kita nggak tahu. Kita akan bahas, maksud saya bukan nggak tahu. Kita akan bahas nanti di pertemuan-pertemuan selanjutnya di manajemen hotel management. Next, dikelola secara profesional, artinya tetap berfokus pada kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan tidak bisa dicapai apabila pengelolaan suatu pelayanan tidak diatur sedemikian rupa, tidak ada rules atau prosedur standar yang ditentukan, itu nggak akan bisa dicapai kepuasan pelanggan. Kita harus buat. Nah, setiap hotel profesional, hotel-hotel besar yang kalau memang standar hotel itu ada SOP-nya. SOP itu singkatan dari Standard Operational Procedures atau prosedur operasi standar, pedoman kerja standar, ya. Artinya kita misalnya nih, seorang petugas resepsionis, terkait dengan penampilannya harus memiliki grooming yang menarik, bajunya rapi, bersih, tidak kucel.
kata orang kita Melayu ronyok ya, ndak ronyok, ndak kumal gitu kan, rapi, kemudian wajah bersih, rambut tertata rapi, tidak gondrong, tidak urak-urakan. Kan biasa nih anak-anak muda, ada sebagian anak muda yang rambutnya dipanjang-panjangin, kalau ngomong sebentar goyang kepala gitu kan. Itu nggak bisa di hotel seperti itu. Jadi semua ada standarnya, mulai dari penampilan sampai bagaimana kita melakukan pekerjaan secara teknis. Itu ada prosedurnya. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya, di video-video selanjutnya. Jadi sampai di sini, apakah kawan-kawan sekalian sudah paham, sudah bisa menemukan jawaban mengapa hotel perhotelan disebut dengan industri? Yang bisa jawab silakan komentar. Jawaban pertama yang benar dan tepat akan saya berikan hadiah pulsa secara cuma-cuma. Demikian materi singkat dari saya terkait dengan industri perhotelan. Ini bagian pertama. Sampai jumpa di pertemuan atau video selanjutnya. Jangan lupa like and share video ini jika menurut kamu ini adalah video yang bermanfaat. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia selalu. Sampai jumpa. Dadah.